Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 12 pada mata pelajaran sejarah dengan topik modernisasi dunia industri. Dimulai dari yang pertama yaitu masyarakat pra-industri. Evolusi peradaban manusia sudah berlangsung sangat panjang. Nah, pengenalannya terhadap alam memungkinkan berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan. Perlindungan diri atas alam seperti cuaca yang menyebabkan perubahan musim, manusia mulai memikirkan tempat tinggal yang aman dari cuaca. Kebutuhan akan makan, manusia hidup dari berburu dengan menciptakan teknologi sederhana untuk menangkap binatang buruan. Kebutuhan makan dari sejumlah anggota masyarakat mendorong munculnya pengetahuan dan teknik bertani. Bangsa Mesir adalah contoh petani yang handal dalam peradaban manusia karena mereka telah mengembangkan irigasi. Kemudian, sekolah sudah dikenal di Athena dan Yunani. Sekolah di Athena dikhususkan untuk laki-laki yang dikirim ke sekolah, dipelihara oleh seorang tuan yang digaji oleh orang tua yang belajar di sekolah tersebut. Nah, anak-anak tersebut belajar membaca dan menulis, sopan santun, hormat pada orang yang lebih tua, dan cinta kepada negara. Mereka juga belajar puisi dan musik untuk mengasah perasaan. Kemudian, penggunaan tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga air, dan tenaga angin juga sudah akrab dengan peradaban masyarakat yang mendiami wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang ini. Penggunaan tenaga-tenaga tersebut untuk mendukung kehidupan masyarakat agraria di Indonesia dan masyarakat bahari. Penggunaan tenaga manusia dan tenaga hewan misalnya digunakan untuk mengolah lahan pertanian dan penarik gerobak angkutan barang. Penggunaan tenaga air dan tenaga angin banyak digunakan dalam penggunaan kapal-kapal layar sebagai masyarakat bahari. Contohnya, penggunaan layar yang menggunakan angin sebagai tenaga penggeraknya pada kapal pinisi yang menguasai lautan Nusantara dan menjalankan misi perdagangan ke belahan dunia yang lain. Kemudian, penggunaan tenaga manusia dan tenaga hewan dalam bidang pertanian di Indonesia masih berlangsung sampai sekarang. Dalam perkembangan berikutnya, tenaga manusia dan tenaga hewan dalam bidang pertanian di Indonesia dipadukan dengan penggunaan mesin. Penggunaan tenaga mesin ini dilakukan oleh petani-petani tradisional. Pertanian yang demikian belum dilakukan secara besar-besaran oleh industri pertanian. Nah, penggunaan tenaga angin secara nyata digunakan sebagai penggerak kapal pinisi. Kapal pinisi itu merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia dalam menguasai sudut-sudut Laut Nusantara dan berlayar sampai ke negara-negara lain. Kapal pinisi itu merupakan kapal kayu yang berbadan lebar dan sudah terbukti ketangguhannya. Menurut naskah Lontarak 1 Babad Lelaligo, perahu pinisi sudah ada sekitar abad ke-14 Masehi. Menurut kisah tersebut, perahu pinisi itu pertama kali dibuat oleh Sawarigading, putra mahkota kerajaan, dari menurut Yahapus. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri itu ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi kereta api dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula tergantung pada tenaga manusia dan hewan digantikan dengan tenaga mesin uap. Nah, dampaknya produksi dapat dilipat gandakan dan didistribusikan ke berbagai wilayah secara lebih masif. Revolusi industri dimulai di Inggris sekitar tahun 1870, menunjukkan bahwa Inggris merupakan pencetus perekonomian modern. Selain itu, revolusi industri juga mendorong Inggris untuk menjelajah ke dunia luar dan melakukan penjajahan. Imperialisasi dan kolonialisasi yang dilakukan bangsa Inggris begitu luas hingga hampir ke seluruh benua di dunia, yakni Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Sehingga Inggris memiliki julukan negeri di mana matahari tidak pernah tenggelam. Bahasa Inggris pun hingga hari ini menjadi bahasa pergaulan dunia dan memiliki koloni yang banyak mencirikan Inggris dapat dikatakan unggul dalam bidang militer dan perekonomian. Fajariyah dalam jurnal Historia volume 7 nomor 1 tahun 2019 menjelaskan ada 3 tahap revolusi industri. Yang pertama, domestic system, tahap kerajinan rumah atau home industry, para pekerja di rumah masing-masing yang dimiliki sendiri. Hasil industrinya berupa kerajinan yang sedang dikerjakan oleh para pekerja berdasarkan hasil kerja yang diperolehnya. Kedua, manufaktur, pabrik dengan puluhan tenaga kerja di bagian belakang rumah majikan, rumah bagian tengah tempat tinggal, dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produk.
sehingga hubungan majikan dengan pekerja dan yang kerja itu akan lebih akrab karena tempat kerjanya jadi satu. Ketiga, factory system. Industri yang menggunakan mesin. Perkembangan revolusi industri di Inggris ditandai dengan penemuan mesin-mesin yang berguna bagi dunia industri. James Watt pada tahun 1763 menemukan mesin uap. Pada tahun 1780-an, perusahaan Boulton dan James Watt memproduksi mesin uap baik untuk keperluan Inggris maupun untuk suatu perdagangan ekspor. Dan pada tahun 1768, ilmuwan Richard Arkwright dan John Kay menemukan alat tenun yang dapat memproduksi cepat atau flying shuttle dan water frame. Dengan demikian, industrialisasi semakin masif dan merambah ke seluruh dunia. Kemudian adanya energi listrik yang mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi ban berjalan. Puncaknya diperoleh efisiensi produksi hingga 300%. Pada awal abad ke-20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi menggunakan Programmable Logic Controller atau PLC atau sistem otomatisasi berbasis komputer. Dampaknya biaya produksi menjadi semakin murah, teknologi informasi juga semakin maju di antara teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dan ditemukannya musik digital. Nah, teknologi internet yang semakin masif itu tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Kemudian berkembangnya teknologi autonomous facing, drone, aplikasi media sosial, bioteknologi, dan non-teknologi semakin menegaskan bahwa dunia dan kehidupan manusia telah berubah secara fundamental. Nah, pengaruh utama dari industrialisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan tenaga kerja. Ilmu pengetahuan baru dikembangkan untuk mendukung spesialisasi dalam bidang tertentu, misalnya dengan adanya pabrik-pabrik yang mengelola banyak tenaga kerja dan berbagai macam aktivitas berkembang ilmu ekonomi dalam ilmu manajemen, ilmu akuntansi, ilmu pemasaran, dan ilmu pembangunan. Bukan saja ilmu ekonomi saja yang berkembang, cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya juga muncul spesialisasi. Ada ilmu hukum perburuhan, ilmu hukum diplomasi, dan ilmu hukum agraria. Nah, dalam bidang teknologi berkembang ilmu teknik mesin, ilmu teknik elektronika, ilmu teknik bangunan. Di samping perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan tenaga kerja meningkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pabrik-pabrik. Akibatnya terjadi arus urbanisasi, penggunaan tenaga yang murah sampai ke perbudakan yang kemudian memunculkan gerakan sosial untuk menentang penumpukan modal kaum kapitalis. Nah, akibat lainnya barang-barang menjadi melimpah, kebutuhan barang baku meningkat, keuntungan kaum kapitalis berlipat ganda, kemudian mencari daerah-daerah baru sebagai jajahan. Nah, masalah yang demikian itu masih berlangsung sampai saat ini walaupun dengan cara yang berbeda. Kemudian revolusi industri 4.0. Istilah revolusi industri 4.0 itu berasal dari Jerman ketika diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Jerman sangat berkepentingan dengan industri 4.0 berkenaan dengan kebijakan rencana pembangunan yang disebut High-Tech Strategy 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Beberapa negara juga menggunakan konsep industri 4.0 dengan istilah yang berbeda seperti smart factories, industrial internet of things, smart industry, dan advanced manufacturing. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. Industri 4.0 ini merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Sedangkan menurut Skjetch-Tendalt menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Kemudian menurut Kageman,
bahwa industri 4.0 adalah integrasi dari cyber physical system dan Internet of Things and Service ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. CPS merupakan teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan komputasi secara closed loop. Kemudian Herman menyebutkan bahwa industri 4.0 itu adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan organisasi rantai nilai berupa Smart Factory, CPS, IoT, dan IOS. Smart Factory adalah pabrik modular dengan teknologi CPS yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkan secara virtual dan melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Kemudian melalui IoT dan CPS mampu saling berkomunikasi dan bekerja sama secara real-time termasuk dengan manusia. IOS sendiri merupakan aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa industri 4.0 itu adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya itu dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimalisasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri. Kemudian, potensi manfaat industri 4.0 ini berhasil diidentifikasi oleh Prasetyo tahun 2018. Di antaranya, 1. Pengembangan produk menjadi lebih cepat, mewujudkan permintaan yang bersifat individual, produksi yang bersifat fleksibel dan cepat dalam menanggapi masalah serta efisiensi sumber daya. Yang kedua, perbaikan produktivitas, mendorong pertumbuhan pendapatan, peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil, peningkatan investasi. Yang ketiga, terwujudnya kustomisasi massal dari produk, pemanfaatan data idle dan perbaikan waktu produksi. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara individu. Proses rekayasa dan bisnis menjadi dinamis, pengambilan keputusan menjadi lebih optimal, melahirkan model bisnis baru dan cara baru dalam mengkreasi nilai tambah. Yang kelima, mewujudkan proses manufaktur yang efisien, cerdas, dan on-demand dapat dikustomisasi dengan biaya yang layak. Nah, itu dia materi kita untuk kelas 11 pada pertemuan di video kali ini. Semoga yang sudah saya jelaskan dapat dipahami oleh para warga belajar dengan baik. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.